Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dependency parsing. Di kesempatan ini adalah yang ke-7, bahasan ke-7, yaitu Advanced Methods in Transition-Based Parsing. Kita masih menggunakan buku Speech and Language Processing bab 15. Ya, di buku di bab 15 tersebut ini adalah outline-nya. Kita sudah membahas 6 topik ya, di sini udah kita bahas 6 video. Kemudian sekarang kita membahas yang bab 4.2 ini. Ya, salah satu sistem transisi untuk parser yang advance ya, apa yang disebut dengan ArchIger ini ya. Jadi untuk pendekatan yang dasar yang kita sudah bicarakan ya di dua video sebelumnya, dasar dari pendekatan untuk transition based parser ini ada kelemahannya ya. Nanti akan kita lihat ada kelemahannya ya. Kemudian salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut, salah satu yang sering digunakan adalah apa yang disebut dengan ArchIger ya. Jadi Arch itu adalah busur, kemudian Iger itu adalah bersegera. Jadi membuat busur dengan bersegera. Nanti akan kita lihat mengapa seperti itu. Ya, jadi namanya ya, nama ArchIger ini, pendekatan ArchIger ini karena kemampuannya atau pendekatan ini melakukan pembuatan busur, relasi busur itu yang terutama yang ke kanan ya, busur yang ke kanan yang seperti ini ya, sesegera mungkin ya, dibandingkan dengan yang pendekatan yang standar ya. Kalau untuk yang ke kiri itu tidak masalah, yang ke kiri seperti ini tidak masalah, tapi untuk yang ke kanan itu, untuk yang standar ada masalah sehingga diperbaiki dengan ArchIger ini. Nah, ini kita lihat untuk yang pendekatan yang standar ya. Untuk Arch yang standar, di mana nanti kita lihat untuk pembuatan busur yang ke kanan ini ada penundaan ya, ada delay. Nah, misalnya kita lihat ya di sini dependency relation antara kata book ya, antara kata book dengan kata flight. Ini kata untuk contoh yang ada di sini ya, contohnya ada di sini. Nah, kata book di sini dan kata flight di sini ya. Bagaimana nanti membuat busur yang ini, yang ke kanan ini ya. Jadi direct object, di objek ya. Yang ke kanan di mana book itu headnya adalah flight. Ya, kita lihat di gambar 15.8 ini, gambar 15.8 untuk yang standar ya, Arch standar, pendekatan Arch yang standar, relasi ini ya, relasi ke kanan tadi antara book dengan flight itu di step 8 ya, ini di step 8. Nah, ini adalah right arch di sini ya. Jadi di step 8 itu dilakukan di sini ya, di sini dilakukan ini right arch-nya ini, busur ke kanannya ini dilakukan di sini. Jadi kita lihat ya, ini ada book, maaf ya sebentar, ada book di sini, kemudian ini flight, nah kemudian ini ke kanannya sini, nah
Nah, seperti itu. Ini dilakukan di 8, di step 8. Meskipun sebenarnya book dan flight, ya, kata book dan kata flight itu udah ada di step 4 ya. Step 4 ini. Di step 4. Ya ada book dan ada flight. Jadi sama, ini ada yang kita perhatikan untuk step 4 dan step 8 itu sama stack-nya. Itu berisi root, berisi book, dan berisi flight. Ya, sekedar mengingatkan kembali bahwa busur ke kanan atau busur dan juga busur ke kiri itu dilakukan pada art standard ini untuk dua kata yang paling atas di stack. Ya, ini stack ini maksudnya penggambaran atau penulisan stack di sini yang di bagian paling kanan di sini adalah maksudnya stack yang paling atas ya, stack paling atas. Ini yang topnya di sini, yang topnya itu adalah yang ini. Yang ini adalah topnya. Iya, topnya. Jadi di step 4 itu sebenarnya sudah ada book dan flight, tapi tidak dilakukan relasi busur ke kanan. Ya. Baru kemudian dilakukan di step 8. Ini adalah untuk pendekatan yang art standar. Nah ya, mengapa seperti itu? Mengapa di 4 ini, ya, mengapa di step 4 ini tidak dilakukan atau dibuat busur ke kanan ini antara book dengan flight? Ya, karena kita lihat ya di sini yang udah ada relasi-relasinya. Ini udah ada kalimat ini dengan ada relasi-relasinya. Karena nanti kata flight ini ya, kata flight di sini ya, kita flight ini dipakai lagi untuk dia sebagai head untuk Houston, untuk kata Houston. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau sebuah kata udah di assign headnya, ya, sebuah kata udah di assign headnya, artinya kalau dalam representasi grafik ini artinya udah ditunjuk panahnya itu, maka dihapus dari stack. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Contohnya misalkan untuk yang di step 3 ini ya, kita lihat ini ada left arch. Left arch-nya dari flight ke the, ya, dari flight ke the ya. Dilihat di sini ya, dari flight ke the ini. Nah, kemudian kalau the-nya ini udah di assign head-nya, artinya the itu di ujung panah dan head-nya itu adalah flight, maka the-nya kemudian di step 4 kita lihat the-nya udah nggak ada, dihilangkan, karena sebuah kata itu hanya bisa menjadi dependent sekali saja, jadi di panah sekali saja gitu gambarannya seperti itu ya. Nah, karena untuk ini ya, untuk kata flight meskipun di step 4 itu sudah ada bisa dilakukan dari book ke flight, tapi kalau misalnya dilakukan di sini nanti flightnya udah hilang di sini, kemudian yang berikutnya di 5 itu udah nggak ada flight, padahal di sini nanti flight itu dipakai untuk ke Houston ya. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa di delay tidak dilakukan di step 4. Kemudian dilakukannya baru di step 8, di mana di step 8 itu udah kata flight tidak digunakan lagi. Kita tahunya bagaimana tidak digunakan lagi? Ya karena kita sudah tahu ini udah ada dependency tree yang seperti ini. Jadi dianggap di situ oracle-nya udah canggih, bisa lihat ke depan gitu. Ya, untuk
kasus-kasus yang sederhana seperti misalnya kasus contoh yang tadi, kalimat yang tadi di mana cukup pendek kalimatnya ya. Itu delay membuat busur ke kanan itu tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kalimatnya yang panjang ya, kemudian harus delay, itu bisa menjadi masalah. Oleh karena itu ada solusinya, yaitu dengan sistem Ars-Iger ya. Ya, sistem Ars-Iger artinya busur kanannya itu dilakukan di awal. Jadi di Ars-Iger ini membuat busurnya itu seawal mungkin ya. Ya. Ini ada perubahan ya, perbaikan dari ars standar ya. Dan perubahannya sebenarnya perubahan yang minor saja. Ya, perubahannya itu adalah ada waktu melakukan proses left arch ya, melakukan right arch. Jadi operator untuk dua action tadi itu ada perubahan sedikit ya. Dan juga ada penambahan ya, ada penambahan operator yang operator reduce ya. Jadi yang tadinya hanya ada 3 action atau operasi operator, sekarang ada 4. Nah, ini adalah yang right arch delay. Jadi tadi arch delay, tapi right arch delay itu maksudnya right arch delay. Ini ada right arch delay. Ini yang pertama left arch ya. Left arch di sini yang kita lakukan di left arch untuk yang di sini ini adalah ini ada head dependent relasi itu antara kata ya, kata yang di buffer yang paling depan ya, ini seperti biasanya di buffer yang paling depan ya, atau di kalimat untuk yang di paling kiri ya. Jadi buffer paling depan, input buffer paling depan, dan dengan top stack-nya, dengan top stack ya. Jadi buffer paling depan ada yang B1 dan top stack-nya yang S1. Kemudian pop stack-nya. Kemudian untuk yang right arch-nya itu antara untuk head dependent relation itu antara top di stack-nya, jadi S1 ya. Kemudian kata yang ada di sini. Jadi sama. Jadi ada dua-duanya antara B1 dan S1, hanya dibalik ya. Sama seperti kalau yang standar juga dibalik ya. Kemudian dilakukan shift dari input buffer yang front, yang B1 dimasukkan ke dalam stack. Kemudian ada operasi shift, yaitu memindahkan kata dari yang front input buffer ke stack ya. Jadi saya kira hampir sama ya. Jadi kita gambarkan di sini. Ini adalah stack-nya. Kemudian ini adalah input buffernya. Misalkan seperti ini. Yang untuk left ini adalah antara yang di sini dengan di sini. Ini adalah left ya. Kemudian untuk right, untuk right maaf ini terbalik, maaf saya penjelasannya terbalik. Untuk yang left ini adalah seperti ini.
Ya, ini adalah yang left. Kemudian yang right ini adalah yang di sini. Ya, kemudian yang left diikuti dengan pop stack ya, setelah left kemudian pop stack ya, pop stack karena ini kan kalau sudah ditunjuk yang ini pop stack yang paling atas kan ditunjuk, artinya kemudian dihilangkan atau di pop. Kemudian kalau yang right ya, kemudian setelah ditunjuk yang di buffer yang front ini, kemudian dilakukan shift, artinya dipindah dari yang front buffer ke stack. Kemudian ada operasi shift dan operasi shift, kemudian tambahannya yang baru itu adalah operasi reduce. Reduce itu artinya pop dari stack, jadi hanya reduce saja, ada operasi yang khusus. Ya, kemudian kita lihat bahwa untuk left arch dan right arch itu sekarang adalah dari top stack ya S1 dengan input buffer yang paling depan yaitu B1 ya. Bukan kalau di standar itu kan antara yang di pop di stack ya. Kalau di yang standar itu kan kita dari ini adalah stacknya, itu kan dari sini dengan yang kedua ini, atau kalau misalkan seperti ini itu adalah ke kanan, kemudian gini itu yang ke kiri, antara dua kata yang ada di dua paling atas di stack itu adalah kalau yang standar. Demikian juga tadi udah dijelaskan untuk right arch itu seperti itu seperti tadi. Kemudian ada reduce, operasi yang baru yang itu hanya mempop atau menghapus dari top stacknya. Ya, ini dengan adanya seperti itu tadi, dengan adanya operasi left arch, right arch yang seperti itu tadi, kemudian ditambah dengan reduce ya, dan tentunya dengan ada shift yang sama seperti di arch standar itu, kemudian ini adalah disebut dengan arch eager. Nah, kita bisa lihat perbandingannya ya, ini antara gambar 510 yaitu gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Di mana gambar yang atas itu adalah yang arch eager ya, dan yang bawah itu adalah yang standar ya. Kita lihat balik lagi, yaitu kita lihat dengan pohon di sini ya, antara kata book dan kata flight ya. Jadi yang dipermasalahkan, yang menjadi problem untuk yang standar itu kan yang busur ke kanan, yaitu di sini contohnya adalah book dan flight. Kita lihat yang bawah dulu, yang standar itu antara book dengan flight itu dilakukan di step 8. Ini adalah yang sudah kita bahas di sebelumnya, di slide sebelumnya tadi ya. Ini jadi ditunda di sini, meskipun di sini udah di sebelumnya book dengan flight itu sudah ada ya. Ya, ini adalah yang standar ya. Ini book dengan flight ditunda di sini. Kita lihat. Ya, maaf, ini tidak bisa persis sama ya antara gambar yang atas dengan gambar yang bawah, karena ini contohnya berbeda. Ternyata ini adalah kalimatnya book me the morning flight ya. Jadi maaf, ini kalimatnya contohnya tidak sama persis ya, tapi bisa menggambarkan. Yang penting adalah di sini ditunda di yang di bawah. Kemudian kita lihat untuk yang gambar yang atas ya, ini menggambarkan yang ini ya, menggambarkan yang ini, menggambarkan yang pohon dependensi yang di sini ya. Kalau yang atasnya, kalau yang bawah tidak. Tapi pada intinya adalah
seperti itu ya, ditunda kalau yang standar. Kemudian kalau di sini kita lihat, di sini tidak ditunda. Ini adalah untuk book dengan flight ya. Kita lihat book dengan flight ini dilakukan di atas ya. Book dengan flight dilakukan di atas, artinya karena ini dilakukannya di sini, bukan antar stack, tapi antara top stack dengan yang front dari buffer. Ya, ini adalah buffer ya, input buffer. Wordlist itu adalah input buffer. Ya, seperti itu. Saya kira cukup jelas ya. Jadi tidak ditunda kalau yang contoh di yang atas itu. Nah, ini kita lihat bahwa contoh yang tadi ya, itu menggambarkan yang arch-eager, transition yang sistem transition yang arch-eager. Yaitu kita sesegera mungkin yang kalau ke kanan, busur ke kanan bisa dilakukan, itu dilakukan. Ya, dengan adanya sistem transition based parser tersebut yang eager, ini kita lihat ternyata algoritmanya itu ya algoritma yang sama gitu ya, algoritma yang sama, yang generik ya. Algoritmanya sama. Algoritma dasarnya adalah seperti ini ya. Jadi bagaimana proses-proses di sini hanya tadi aplikasi operatornya ya, operatornya di sini T, di sini T itu dengan detail yang berbeda, kemudian ada tambahan juga operatornya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini dengan arch-eager yang tadi, ini bisa ada beberapa bisa digunakan untuk beberapa yang lain, tapi kita tidak bahas di sini. Yaitu adalah bagaimana kita memodifikasi operator-operator, baik busur ke kiri, busur ke kanan, kemudian ada tambahan operator reduce, ya, sedikit modifikasinya adalah minor. Kemudian yang kedua, untuk yang advance transition based system ini, kita adalah dari sisi search-nya ya. Ya, dari sisi search-nya, yaitu di sini kita menggunakan apa yang disebut dengan beam search. Ya. Jadi kalau di transition based yang sudah kita gunakan sebelumnya yang standar itu dan yang eager yang tadi, ini kita menggunakan single pass, artinya dari kiri, kata yang paling kiri di kalimat tersebut ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kemudian decision-nya, yaitu oracle-nya itu membuat prediksi atau decision ya. Itu secara greedy ya. Jadi hanya satu prediksi yang paling bagus, sebuah prediksi saja ya. Sebuah prediksi saja ya. Jadi di sini ini merupakan sebuah kelemahan ya, karena kalau prediksi sudah dilakukan kemudian diproses step berikutnya, maka dia tidak bisa undone lagi, tidak bisa undo lagi, tidak bisa backtrack lagi. Meskipun mungkin setelah itu di kata-kata berikutnya disadari bahwa itu sebenarnya kurang bagus hasilnya, ininya atau pembuatan relasi dependensinya, tapi tidak bisa lagi balik lagi karena harus terus saja maju terus, dan majunya itu hanya tidak ada alternatif, hanya satu pilihan, yaitu menurut prediksi dari oracle. Nah, oleh karena itu ada pendekatan alternatif yang lain lagi yang ini menggunakan ada beberapa alternatif prediksi ya. Jadi ada alternatif prediksi. Jadi prediksi oleh oracle tadi itu ada, katakanlah ada plan A, ada plan B.
atau mungkin juga lebih lagi, plan A, plan B, plan C, tergantung dari setting kita mau berapa. Ya, ini ya yang dihadapi ya permasalahannya kalau dengan cara alternatif tersebut ya tentunya kita mempunyai pilihan sequence atau urutan yang lebih banyak ininya, artinya bisa berkurang efisiensinya dari sistem transition based ini. Nah, kita menggunakan apa yang disebut dengan beam search yang mengkombinasikan antara strategi searching yang breadth first dengan heuristic filter ya. Jadi difilter, diprune yang tidak bagusnya itu yang seperti apa, kemudian nanti maju ke depannya lagi ya. Untuk maksudnya ke kata berikutnya lagi ditentukan mana yang dianggap yang paling bagus misalkan gitu. Nah, ini dengan ada beam width-nya ya, lebar dari beam-nya itu ditentukan secara fix, nilai yang fix. Ini contohnya saya ambil dari buku ini, Dive into Deep Learning. Ini adalah contoh beam search ya. Jadi beam search itu adalah secara umum ada beam search. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada alternatif dari sini misalkan ya, ini yang kata pertama. Nah, ini ada alternatifnya A atau C ya. Ada alternatifnya. Ya, ini A atau C. Kemudian ya kalau yang A misalkan ini ada beberapa alternatif, atau ini yang pertama ini ada alternatif A, B, C, D, E misalkan. Kemudian dipilih 2 yang terbaik yaitu A dan C. Ya, jadi bukan hanya satu aja, tapi 2 misalkan, yang terbaik pertama dan terbaik kedua. Kemudian yang kalau A itu ada ini, yang A, B, C, D, E ini dipilih yang B karena yang terbaik. Nah, sedangkan kalau yang C di bawah ini adalah di sini yang terbaik di sini dan seterusnya, sehingga didapatkan seperti itu ya. Yang atas A, B, D, yang bawah C, E, D misalkan, seperti itu alternatifnya. Nah, ini supaya memberi gambaran saja apa yang dimaksud dengan beam search ya. Ini ya saya ambil dari Wikipedia yang beam light. Ini adalah gambarkan seperti ini, ada sorotan cahaya. Ya. Untuk menerapkan beam search ke transition based parsing yang udah kita pelajari itu. Nah, ini oleh karena itu perlu dimodifikasi, perlu dikembangkan algoritma ini ya. Algoritma gambar 15 ini perlu dikembangkan lagi. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa di algoritma ini ya, kita hanya single base-nya saja yang dipilih prediksinya. Ya, jadi oracle di sini adalah hanya single base saja. Ya. Kemudian oleh karena itu untuk beam search kita perlu alternatif, bukan hanya tunggal saja, pilihan yang terbaik tunggal saja. Oleh karena itu perlu ditambah untuk setiap konfigurasinya. Konfigurasi itu artinya ya komponen stack dan input buffer dan juga dependency tree yang dihasilkan, itu artinya nanti ada penambahan ya. Jadi karena ada alternatifnya, kan ada alternatif, bukannya satu saja. Nah, ini ada penambahan seperti itu. Penambahan itu maksudnya ada yang dicatat itu ada beberapa, dipelihara atau di maintain catatannya. Ya, jadi kita juga mempunyai beam width ya. Tadi ada lebarnya ya, seperti contohnya tadi 2 alternatifnya. Pertama, alternatif yang kedua ya. Ya, jadi
kita juga tentunya ada limit ya, seperti tadi beam width itu ada limitnya berapa ditentukan. Kemudian kita lihat kita seperti contoh tadi ya, jadi kita maju, kita proses kata-kata berikutnya itu dengan alternatif tadi. Ya, kemudian juga kita perlu ada, oleh karena itu ada scoring ya. Karena tadi ada dipilih di ranking mana yang 2 terbaik misalkan seperti itu. Kemudian kita sebagaimana yang sebelumnya juga menggunakan supervised machine learning ya. Nah, ini artinya oracle-nya itu dikembangkan, diperbaiki, di-extend ya. Di-extend ya ininya oracle-nya. Ya, jadi itu adalah seperti itu ya. Jadi dipilih yang tadi yang terbaiknya. Kemudian kalau di sini kita ada beberapa alternatif ya, kemudian kita lihat historinya seperti tadi di contoh yang tadi ya. Jadi dari kiri ke kanan tadi ada contohnya. Ya, kemudian kita lihat terusnya ya, saya kira udah cukup jelas di sini. Nah, ini adalah yang dasarnya ini dikembangkan di sini ya. Ya, dikembangkan di sini. Ini kita lihat secara sekilas di sini. Ini misalkan ada ini ada ditambahkan ke beam ya, ditambahkan ke beam. Kemudian kita mempunyai fungsi beam di sini ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ya, saya kira seperti itu untuk pengembangan dari standar transition base, di mana di sini ada 2 pengembangannya, yaitu ArcGIS dan beam search ya.